mengalami keruntuhan. Perang membawa duka, memutus jalan, dan menyisakan ketakutan yang mendalam. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa damai adalah nikmat yang seringkali terlupakan. Di mana kita harus sembunyi? Kemana lagi kita harus pergi? Umang Rondo, jangan berpencar, jangan takut suara ledakan. Ada saya kalian aman. Terima kasih Pak Tentara. Tolong jaga kami ya. Jangan nangis. Sini saya obatin lukanya. Kalian aman sekarang. Ayo ikut kami pelindung. Pegang pundak saya yang kuat-kuat. Ayo kita jalan bersama. Ikuti saya. Namun ayah, ibu, dan teman-teman, badai di negeri yang jauh rupanya membawa gelombang hingga ke dapur-dapur kita. Saat jalur dagang terputus di sana, harga-harga pun ikut melambung tinggi di negeri ini. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu sedang menghadapi perang versinya sendiri. Bukan perang melawan senjata, melainkan perang melawan keinginan yang berlebihan. Aduh Pak, kepalaku pusing. Ada apa Bu? Keranjangnya ditekan gitu. Harga beras naik, harga telur naik, harga cabai aja sampai meledak. Sabar Bu, emang lagi sulit. Kita harus selamat ya. Iya deh Pak, Ibu mau hindur sebentar. Astagfirullah, kaget. Katanya pusing harga naik. Kasih belanja oleh. Ini namanya chef feeling. Lihat nih, dasternya lagi diskon Pak. Masya Allah. Lihat nih, karena itu sudah penuh sampai 29. Plus. Ini ibu mau belanja atau mau buka toko? Is. Hehehe. Ini kan baru dimasukkan ke ranjang Pak, belum dibayar. Aduh, kalau dicek up semua, Pak harus naik becak sampai ke bulan nih buat bayarnya. Sudah, simpan HP-nya. Ayo kita ke pasar saja. Langkah kaki membawa kita ke tengah pasar, tempat di mana kabar dunia dan keluh kesah dapur bertemu. Di sini bukan hanya barang yang ditukar, tapi juga cerita tentang sabar yang sedang diuji. Mari kita lihat bagaimana sebuah bangsa yang kuat menghadapi badai ujian dengan senyuman dan rasa persaudaraan. Bu, kok agak beras naik sih? Kemarin gak kayak gini. Aduh Nadia, gara-gara berang di luar sana jalannya kapal barang jadi macet. Iya barang jadi susah dicari, makanya harga ikut naik. Cabai juga lagi sambal, harganya gak mau turun-turun. Kalau stoknya gini terus, kita semua harus pintar-pintar bagi jatah belanja. Iya ya, kita harus bantu ibu berjuang dengan tidak melawan terlalu rendah. Ya Allah, kasihan ya sekolah kita yang sedang pulang. Betul nak,
bukan pula panik yang menjadi jalan keluar. Di tengah ujian yang menyapa dunia, ada satu kekuatan yang takkan pernah sirna. Mari kita ganti keluh kesah dengan zikir, karena di setiap ketukan zikir, ada ketenangan yang mengalir. Inilah cara kita hadapi dunia, dengan hati yang bersyukur dan lisan yang senantiasa terjaga. Menyanyikan lagu sembako naik, jangan panik. Petunjuk selalu datang bagi mereka yang mencari. Datangnya Sang Pembawa Pesan mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan selalu bersanding dengan kemudahan, selama iman masih bertahta di dalam dada. Assalamualaikum. Kenapa abang nyanyi kok tak lembut? Nyanyi sih sudah tak usah, tapi harga sembako masih mahal. Ingat tadi Allah, barang siapa dukung atap nikmat Allah, maka Allah akan nambah nikmatnya. Betul, jangan stres, nanti sakit. Hati yang tenang itu obat paling manjur. Semangat, jangan menyerah pada keadaan. Ayo kita kerja lebih keras lagi. Tawa adalah obat yang paling mujarab di tengah beban hidup. Aida, jalanmu kok miring gitu? Loh, sandal saya kok beda? Bisa-bisanya nggak sama keduanya. Ya Allah, Aida, itu kan daganganku, jangan dibawa pulang. Ya Allah, saking pusingnya pikirin harga sembako, sadar untuk tukar. Maksudnya kalau belanja jangan sambil bengong. Kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak barang yang kita masukkan ke keranjang belanja,
melainkan tentang seberapa lapang hati kita menerima ketentuannya. Karena rezeki takkan tertukar dan syukur akan selalu menambah nikmat.